Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diana Puji Lestari akan melanjutkan presentasi bab pendapatan. Dan sekarang akan membahas tentang pengakuan pendapatan. Pengakuan adalah pencatatan jumlah rupiah secara resmi ke dalam sistem akuntansi sehingga jumlah tersebut terrefleksi dalam statemen keuangan. Pengertian atau definisi pendapatan harus dipisah dengan pengakuan pendapatan. Bahkan pengertian pendapatan sebenarnya juga harus dipisahkan dengan pengukuran pendapatan. Dengan demikian, suatu jumlah yang memenuhi definisi pendapatan tidak dengan sendirinya jumlah tersebut diakui sebagai pendapatan. Pengakuan pendapatan tidak boleh menyimpang dari landasan konseptual. Oleh karena itu, secara konseptual pendapatan hanya dapat diakui kalau memenuhi kualitas keterukuran dan keterandalan. Pembentukan pendapatan. Pembentukan pendapatan adalah suatu konsep yang berkaitan dengan masalah kapan dan bagaimana sesungguhnya pendapatan itu timbul dan menjadi ada. Dengan kata lain, apakah pendapatan itu timbul dari keadaan produktif atau karena kejadian tertentu? Konsep ini menyatakan bahwa pendapatan terbentuk, terhimpun, atau terhak bersamaan dan dengan melekat pada seluruh atau totalitas proses berlangsungnya operasi perusahaan dan bukan sebagai hasil transaksi tertentu. Konsep dasar ini sering disebut pendekatan proses pembentukan pendapatan atau pendekatan kegiatan. Pendekatan ini juga dilandasi oleh konsep homogenesitas cost, yaitu bahwa semua tahap kegiatan atau unsur di dalamnya mempunyai kedudukan atau arti penting yang sama dalam menghasilkan pendapatan. Realisasi pendapatan. Menurut konsep ini, pendapatan baru dikatakan terjadi atau terbentuk pada saat terjadi kesepakatan atau kontrak dengan pihak independen untuk membayar produk, baik produk telah selesai dan diserahkan atau belum dibuat sama sekali. Dengan kata lain, pendapatan terbentuk pada saat produk selesai dikerjakan dan terjual langsung atau pada saat terjual atas dasar konsep penjualan. Berdasarkan konsep, pendapatan sebenarnya terjadi akibat transaksi tertentu, yaitu transaksi penjualan atau kontrak, sehingga sebelum transaksi atau kontrak tersebut terjadi, pendapatan belum terjadi atau terbentuk. Konsep realisasi atau pendekatan transaksi lebih menekankan kejadian yang dapat menandai pengakuan pendapatan, yaitu yang pertama, kepastian perubahan produk menjadi potensi jasa lain melalui proses penjualan yang sah atau semacamnya. Yang kedua, penguatan atau validasi transaksi penjualan tersebut dengan diperolehnya aset lancar. Selanjutnya adalah kriteria pengakuan pendapatan. Pendapatan baru dapat diakui setelah suatu produk selesai diproduksi dan penjualan benar-benar telah terjadi yang ditandai dengan penyerahan barang. Dengan kata lain, pendapatan belum dapat dikatakan ada dan diakui sebelum ada penjualan yang nyata. Hal ini didasarkan pada gagasan bahwa pengakuan suatu jumlah rupiah dalam akuntansi harus didasarkan pada konsep dasar keterukuran dan reliabilitas. Jumlah rupiah harus cukup pasti dan ditentukan secara objektif oleh pihak independen. FASB mengajukan dua kriteria pengakuan pendapatan yang keduanya harus dipenuhi, yaitu A. Terrealisasi atau cukup pasti terrealisasi. Pendapatan dapat dikatakan telah terrealisasi bila mana produk atau aset lain telah terjual atau ditukar dengan kas atau klaim atas kas. Pendapatan dapat dikatakan cukup pasti terrealisasi bila mana aset berkaitan yang diterima atau ditahan mudah dikonversi menjadi kas atau klaim atas kas yang cukup pasti jumlahnya. B. Terbentuk atau terhak. Pendapatan dapat dikatakan telah terbentuk bila mana perusahaan telah melakukan secara substansial kegiatan yang harus dilakukan untuk dapat menghakimi manfaat atau nilai yang melekat pada pendapatan.
Saat pengakuan pendapatan, kalau kriteria terrealisasi dan terbentuk keduanya harus dipenuhi. Kapan keduanya dipenuhi sehingga pendapatan dapat diakui? A. Pada saat kontrak penjualan. Dapat terjadi perusahaan telah menandatangani kontrak penjualan dan bahkan sudah menerima kas untuk seluruh nilai kontrak, tetapi perusahaan belum mulai memproduksi barang. Pada titik ini, pendapatan sudah terrealisasi tetapi belum terbentuk. Karena hanya satu kriteria yang dipenuhi, jelas pendapatan tidak dapat diakui pada saat tersebut. Pengakuan harus menunggu sampai proses penghimpunan cukup selesai, yaitu di tahap penjualan. Sementara itu, pembayaran di muka harus diakui sebagai kewajiban sampai barang atau jasa diserahkan kepada pembeli. B. Proses produksi secara bertahap. Kalau seluruh pendapatan diakui bersamaan dengan penyerahan produk, kemungkinan tidak terjadi keseimbangan volume pendapatan dan kegiatan produksi antar tahun. Hal ini terjadi kalau proyek-proyek tidak terjadi secara merata antar tahun atau nilai-nilai proyek tiap tahun sangat fluktuatif, sementara perusahaan tetap menggunakan periode sebagai takaran pengukuran dan pelaporan laba. Masalah yang timbul dari pengakuan selama proses produksi. Yang pertama, akresi. Akresi adalah pertambahan nilai akibat pertumbuhan fisik atau proses alamiah lainnya. Yang B, apresiasi. Apresiasi yaitu selisih nilai pasar wajar. Aset perusahaan dengan kos berbeda dengan akresi. Apresiasi berkaitan untuk semua jenis aset, tidak terbatas pada aset yang dikategorikan sebagai produk. Kenaikan aset atau selisih tersebut tidak berkaitan langsung dengan operasional perusahaan, tetapi lebih berkaitan dengan kondisi pasar. Dapat dikatakan apresiasi bukan merupakan suatu hasil dari proses pembentukan pendapatan karena tidak ada upaya yang sengaja dilakukan untuk menaikkan nilai aset. Paton dan Littleton sangat menentang pengakuan apresiasi sebagai pendapatan. Argumen yang diajukan diuraikan berikut ini. A. Apresiasi bukan merupakan transaksi. Apresiasi tidak menunjukkan kemajuan kegiatan operasi perusahaan. Apresiasi bukanlah hasil suatu transaksi atau kegiatan produksi. Apresiasi juga tidak menambah sumber ekonomi yang dapat digunakan untuk mendanai operasi. Jadi, apresiasi mempunyai karakteristik yang lemah untuk dapat dikatakan sebagai pendapatan. Yang B. Apresiasi tidak objektif. Penentuan besarnya nilai pasar, khususnya untuk aset-aset yang kompleks atau khusus, mempunyai validitas yang meragukan. Untuk barang-barang atau surat berharga yang mudah diperjualbelikan, jumlah rupiah apresiasi dapat ditentukan secara cukup meyakinkan dengan mengacu ke kutipan kurs pasar. Yang C adalah penghematan kos. Potongan pembelian tidak memenuhi definisi pendapatan karena berkaitan dengan proses pembelian, yaitu proses pemerolehan aset pada tingkat awal. Oleh karena itu, mengakui pendapatan pada tingkat ini sama saja dengan mengantisipasi pendapatan. Prinsip yang masuk akal adalah semua jenis potongan pembelian diperlakukan sebagai pengurang terhadap kos nominal pembelian. C. Pengakuan pendapatan. Kalau sudah ada kontrak penjualan sebelumnya, tidak ada masalah dengan pengakuan pada saat produk selesai karena pendapatan sudah terbentuk. Pengakuan semacam ini setara dengan pengakuan pendapatan dengan metode kontrak selesai. Akan tetapi, kalau tidak ada kontrak sebelumnya, hanya kriteria terbentuk yang dipenuhi, pengakuan pendapatan atas dasar saat produk selesai diproduksi dapat dianggap layak untuk industri ekstraktif.
termasuk pertanian. D. Pada saat penjualan. Pengakuan ini merupakan dasar yang paling umum karena pada saat penjualan kriteria penghimpunan dan realisasi telah dipenuhi. Transaksi penjualan mengakibatkan masuknya aset baru ke dalam perusahaan untuk 1. Menutup kos yang terserap untuk melaksanakan kegiatan produksi yang berakumulasi dengan menyerahkan produk. Kedua, menyediakan dana sebagai imbalan untuk pembayaran pajak kepada pemerintah, bunga kepada kreditor, dan dividen kepada pemegang saham. Masalah pengakuan saat penjualan. Yang pertama, kembalian dan potongan tunai. Pengembalian semacam ini biasanya terjadi dalam hal penjualan produk baru yang mungkin masih dalam tahap percobaan atau perkenalan, sehingga para pelanggan tidak mau menanggung kerugian seandainya barang tidak laku. Yang kedua, kos purna jual. Penyesuaian untuk kos purna jual merupakan bagian dari pengukuran laba yang tepat. Terdapat cara yang cukup layak untuk mengatasi masalah tersebut. Prosedur yang umum dilakukan untuk mengantisipasi kos semacam ini adalah mendebit jumlah rupiah taksiran kos kegiatan dan mengkredit jumlah rupiah yang sama ke dalam suatu akun cadangan melalui penyesuaian akhir tahun. Yang ketiga adalah kerugian piutang. Masalah kerugian piutang dapat diatasi dengan perlakuan yang sama seperti kos purna jual, yaitu dengan membentuk cadangan kerugian piutang. Yang keempat, transaksi penjualan. Secara umum, penjualan adalah transaksi pertukaran barang atau jasa hasil produksi perusahaan dengan kos atau klaim atas kas. Secara teknis, transaksi penjualan adalah transaksi pertukaran aset secara aktual, bukan transaksi kontrak itu sendiri. Penjualan dikatakan telah terjadi secara teknis bila produk dan resiko yang melekat telah ditransfer ke pembeli dan sebagai penghargaan penjualan pendapatan kas atau klaim atas kas. Menurut PSAK nomor 23, IAI membentuk ketentuan untuk dapat mengakui pendapatan dari penjualan barang antara lain: A. Perusahaan telah memindah risiko signifikan dan telah memindahkan manfaat kepemilikan barang kepada pembeli. B. Perusahaan tidak lagi mengelola atau melakukan pengendalian efektif atas barang yang dijual. C. Jumlah pendapatan tersebut dapat diukur dengan andal. D. Besar kemungkinan manfaat ekonomi yang dihubungkan dengan transaksi akan mengalir ke perusahaan tersebut. E. Biaya yang terjadi atau yang akan terjadi sehubungan dengan transaksi penjualan dapat diukur dengan andal. E. Pada saat kas terkumpul. Pengakuan pendapatan pada saat kas terkumpul sebenarnya merupakan pengakuan pendapatan berdasarkan asas kas. Berbeda dengan pengakuan pada saat kontrak yang barangnya belum diserahkan. Pengakuan dasar kas digunakan untuk transaksi penjualan yang barang atau jasanya telah diserahkan atau dilaksanakan, tetapi kasnya baru akan diterima secara berkala dalam waktu yang cukup panjang. Adapun hal-hal yang harus diperhatikan dalam pengakuan pendapatan pada saat kas terkumpul adalah: A. Jasa dikonsumsi dalam jangka pendek. Dalam hal perusahaan jasa, kalau satuan jasa yang diserahkan berupa suatu tindakan atau penyediaan jasa lain dalam bentuk tertentu yang dilakukan dalam waktu yang relatif pendek. B. Jasa dikonsumsi dalam jangka panjang. Di lain pihak, apabila jasa yang diberikan adalah kompleks dan baru akan selesai dalam periode yang relatif panjang, seperti halnya perusahaan penyewaan ruang atau bangunan, maka besar kemungkinan akan terjadi perbedaan yang sangat mencolok antara jumlah rupiah pendapatan yang diakui dalam suatu periode atas dasar penyerahan jasa dan jumlah rupiah pendapatan yang diakui dalam periode yang sama atas dasar penerimaan kas.
C. Argumen pendukung. Validitas pengakuan pendapatan secara proporsional dengan penerimaan kas didasarkan atas 3 pertimbangan yang saling berkaitan. Yang pertama, seluruh atau sebagian piutang yang timbul bukan merupakan aset yang mempunyai daya beli murni. Yang kedua, makin lama jangka waktu untuk mengangsur, makin besar kemungkinan piutang tidak akan tertagih. Yang ketiga, kos purna jual, terutama kos penagihan dan pengumpulan piutang biasanya lebih tinggi dibandingkan dengan kos purna jual untuk penjualan kredit biasa. D. Alasan penyanggah. Patten dan Littleton menegaskan bahwa pengakuan pendapatan dasar kas kurang dapat didukung dengan berbagai alasan. Yang pertama, tagihan yang timbul akibat penyerahan jasa pada dasarnya mempunyai kedudukan yuridis yang sama dengan piutang timbul dari penjualan barang. Kedua, belum tentu bahwa kemungkinan kegagalan untuk menerima pelunasan piutang dalam perusahaan jasa lebih besar daripada perusahaan dagang, sehingga mengharuskan perusahaan jasa mengakui pendapatan atas dasar kas yang diterima. Yang ketiga, dalam hal pembayaran diterima di muka, kemungkinan terjadinya kerugian piutang memang sudah tidak ada lagi, tetapi tidak berarti bahwa pendapatan sudah dapat diakui. E. Prosedur akuntansi dasar kas. Penerimaan dasar kas untuk mengukur pendapatan pada hakikatnya sama saja dengan tidak mengakui piutang angsuran. Sebagai pos aset, meskipun harga jual cukup pasti dan barang telah dikirim, dengan demikian piutang tersebut hanya dicatat dalam bentuk memorandum saja. F. Biaya administrasi dan penjualan. Pada umumnya, kos administrasi dan penjualan bukan merupakan kos yang dapat diperlakukan seperti kos sediaan atau tersediakan. Selanjutnya adalah saat pengakuan penjualan jasa. ICPA memberikan kaidah pengakuan umum untuk penjualan jasa sebagai berikut. 1. Kalau pemberian jasa terdiri atas pelaksanaan satu pekerjaan atau tindakan, pendapatan harus diakui pada saat pekerjaan tersebut telah dilakukan. Yang kedua, kalau pemberian jasa terdiri atas pelaksanaan serangkaian pekerjaan atau tindakan secara bertahap, pendapatan harus diakui sebagai pelaksanaan pekerjaan secara proporsional. Yang ketiga, kalau pemberian jasa terdiri atas pelaksanaan serangkaian pekerjaan atau tindakan secara bertahap, pendapatan dapat diakui pada saat seluruh pekerjaan telah selesai dilaksanakan bila kondisi berikut dipenuhi. A. Proporsi jasa yang dilaksanakan pada tahap akhir pekerjaan begitu kritisnya sehingga seluruh pekerjaan tidak dapat dikatakan selesai sebelum tahap akhir dilaksanakan. B. Jasa harus diberikan dalam beberapa tahap yang tidak dapat ditentukan di muka selama waktu yang tidak pasti dan tidak ada cara yang cukup layak untuk menentukan tingkat penyelesaian pekerjaan. Untuk yang selanjutnya adalah yang keempat. Kalau terdapat tingkat ketidakpastian yang tinggi berkenaan dengan ketertagihan atau kolektibilitas pendapatan jasa, pendapatan baru diakui setelah kas terkumpul. Pedoman umum pengakuan pendapatan. FASB meringkas pedoman umum ini dalam SFAC nomor 5. Antara lain, A. Kriteria terbentuk dan terrealisasi biasanya dipenuhi pada saat produk atau barang dagangan diserahkan atau jasa diberikan kepada konsumen. Oleh karena itu, pendapatan dari kegiatan produksi dan pemasaran serta untung rugi dari penjualan aset lainnya pada umumnya diakui pada saat penjualan.
B. Kalau kontrak penjualan atau penerimaan kas mendahului produksi dan pengiriman, pendapatan dapat diakui pada saat terhak dan pengiriman. C. Kalau produk dikontrak sebelum diproduksi, pendapatan dapat diakui secara bertahap dengan metode persentase penyelesaian pada saat sudah terbentuk asalkan taksiran yang layak atas hasil pada saat penyelesaian dan taksiran kemajuan produksi dapat diukur dengan cukup handal. C. Kalau jasa diberikan atau hak untuk menggunakan aset berlangsung secara terus-menerus selama satu periode dengan kontrak harga yang pasti, pendapatan dapat diakui bersamaan dengan berjalannya waktu. E. Kalau produk atau aset lain dapat segera terrealisasi karena dapat dijual dengan harga yang cukup pasti tanpa biaya tambahan yang berarti, pendapatan dan beberapa utang atau rugi dapat diakui pada saat selesainya produksi atau pada saat harga aset tersebut berubah. F. Kalau produk, jasa, atau aset lain ditukarkan dengan aset non-moneter yang tidak segera dapat dikonversi menjadi kas, pendapatan atau utang atau rugi dapat diakui pada saat mereka telah berhak atau pada saat transaksi telah selesai, asalkan nilai wajar aset non-moneter yang terlibat dapat ditentukan dalam kisar yang layak. G. Kalau ketertagihan aset yang diterima untuk produk, jasa, atau aset lain meragukan, pendapatan dapat diakui atas dasar kas yang terkumpul. Prosedur pengakuan. Kebijakan akuntansi perusahaan harus menetapkan kejadian atau kegiatan internal yang dapat digunakan sebagai pemicu pencatatan ke dalam sistem akuntansi. Misalnya, bila ditentukan pada saat penjualan digunakan sebagian dasar pengakuan pendapatan atas dasar kegiatan mana dan bukti apa bagian akuntansi dapat mencatat atau menjurnal pendapatan dari penjualan tersebut. Untuk yang terakhir adalah penyajian. Masalah penyajian berkaitan dengan penyajian pendapatan adalah memisahkan antara pendapatan dan untung dan pemisahan berbagai sifat untung menjadi pos biasa dan luar biasa dan cara menuangkannya dalam statement laba rugi. Jadi dapat disimpulkan teori tentang pendapatan menyangkut masalah definisi, pengakuan, saat pengakuan, dan prosedur pengakuan. Pendapatan dapat didefinisi dari beberapa konsep. Dengan konsep aliran masuk, pendapatan adalah kenaikan aset. Dari konsep aliran keluar, pendapatan adalah penyerahan produk yang diukur atas dasar penghargaan produk tersebut. Pendapatan diukur dengan jumlah rupiah aset baru yang diterima dari pelanggan. Untuk dapat diakui sebagai pendapatan harus terrealisasi dan terbentuk. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.